Oke. Panas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya? Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, silakan aku dipimpin doanya. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Keadaannya sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Baiklah, untuk memulai pelajaran kita dibutuhkan ibu ya. Yang kuat. Mulai pelajaran seperti biasa, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita diputarkan. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang iklan, zat tunggal dan zat campuran. Jadi, ibu ingin bertanya, apa saja yang terdapat di dalam iklan? Oke, Hafizah nerangkan. Gambar. Ini gambar. Ayo, gambar. Suara. Ada lagi? Ya, cahaya. Jadi yang terdapat di dalam iklan itu ada gambar, teks, cahaya, gerak, dan suara yang diiklankan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di sekitarnya, serta pembelajaran 1. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tujuan dari iklan, kedua ciri-ciri dan bentuk iklan, ketiga adalah zat campuran dan zat tunggal. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik hari ini, yang pertama adalah peserta didik mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Jadi nanti ibu akan mengajukan demonstrasi tentang zat tunggal dan zat campuran. Yang kalian harus perhatikan adalah alat-alat apa yang alat dan bahan apa yang ibu gunakan, langkah-langkah apa yang ibu kerjakan, terus kalian harus zat campuran. Selanjutnya peserta didik berdiskusi. Jadi setelah ibu demonstrasi, ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Kalian akan berdiskusi. Di dalam diskusi itu kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan berupa LKPD. Setelah itu, setelah diskusi, peserta didik akan mempresentasikan
mempresentasikannya. Jadi setiap kelompok harus ada satu perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ini setelah kalian diskusi, kalian salah satu dari kelompok kalian harus maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Jadi yang terakhir, Ibu menjelaskan lagi tentang iklan. Jadi kalian harus mengamati apa yang Ibu jelaskan tentang iklan. Setelah itu Ibu akan memberikan contoh gambar iklan cetak. Setelah Ibu memberikan contoh, kalian Ibu minta untuk memperagakan iklan berdasarkan gambar yang kalian lihat. Mengerti anak-anak? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati kegiatan gambar iklan media cetak, Ibu harap peserta didik Ibu dapat menyebutkan tujuan, ciri-ciri iklan dan bentuk iklan dengan benar. Yang kedua adalah dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, peserta didik dapat memperagakan kembali iklan media cetak yang dilihat. Terus yang ketiga adalah dengan membaca zat tunggal dan zat campuran, peserta didik Ibu dapat mengidentifikasi antara zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya dengan mengamati eksperimen ataupun demonstrasi yang Ibu berikan, peserta didik Ibu dapat menjelaskan perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Jadi bisa membedakan mana yang zat tunggal dan mana yang zat campuran. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan mengamati demonstrasi dari Ibu tentang materi zat tunggal dan zat campuran, peserta didik dapat melaporkan hasil dari pengamatan yang kalian amati. Oke? Selanjutnya kita langsung. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita harus semangat belajar. Ibu lihat tidak ada yang semangat. Jadi sekarang kita tepuk semangat dulu. Ingat tepuk semangat? Semangat. Dan tidak hanya untuk mencari gelar, bukan hanya untuk mencari gelar zat tunggal dan zat campuran di kehidupan sehari-hari akan sangat bermanfaat bagi kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam membuat minuman, membuat masakan, dan sebagainya. Kita punya tetap akan kita bawa kemanapun tanpa harus membebani kita, karena ilmu itu adanya di dalam pikiran dan diri kita, tanpa harus kita bawa-bawa. Dia akan mengikuti kita kemanapun. Jadi ringan ilmu itu. Tinggi-tingginya ilmu seseorang bisa tetap ringan membawanya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya untuk pembelajaran kita, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kelompok akan melaksanakan tugasnya masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bukunya dibaca tentang zat tunggal. Oke. Jadi di situ dijelaskan zat tunggal adalah zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun. Jadi satu macam zat penyusun. Zat tunggal dapat juga disebut zat. Adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, sen, dan oksigen. Oke. Selain unsur ada senyawa. Apa itu senyawa? Silakan, Hani. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan nitrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kue dan vitamin. Ini gambar apa? Emas. Emas termasuk zat tunggal. Selanjutnya ini adalah karbon. Karbon termasuk zat tunggal. Ini perak.
sebagai zat tunggal. Jadi dari barang-barang atau jenis-jenis zat tadi yang kalian lihat, kalian masukkan mana yang termasuk unsur dan mana yang termasuk senyawa. Silakan dikerjakan. Sudah tahu zat tunggal, sekarang kita masuk ke zat campuran. Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat aslinya tidak hilang sama sekali. Jadi zat campuran dapat dibentuk oleh unsur dan senyawa, dapat dibentuk oleh zat tunggal, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Silakan Putra. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Sempurna. Jadi dia membaur, tidak dapat dibedakan mana lagi zat aslinya. Itu zat homogen. Dan campuran heterogen. Ya, Campuran campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran homogen antara lain air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan zat tunggal dan zat campuran. Jadi, Ibu harapkan kalian memperhatikan alat dan bahan apa saja yang Ibu gunakan. Jadi, setiap kelompok yang sudah Ibu bagi ini, perhatikan baik-baik apa alat dan bahan yang Ibu gunakan. Setelah itu, tujuan dari kita belajar Ibu demonstrasikan ini agar kalian dapat mengidentifikasi, mengetahui lebih jelas mana yang termasuk zat tunggal, mana yang termasuk zat campuran. Oke, adapun langkah-langkahnya nanti kalian catat di dalam LKPD yang telah Ibu berikan. Sudah ada LKPD-nya? Sudah ada di LKPD-nya. Sambil Ibu menjelaskan, sambil dibuka ya, sambil dikerjakan. Oke, baiklah, langsung kita Ibu demonstrasikan. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan zat tunggal dan zat campuran. Apa ini? Air. Air termasuk apa? Zat tunggal. Nah, jadi di sini ada 5 gelas air ya. Selanjutnya ini apa namanya? Minyak. Ini termasuk zat tunggal. Kopi? Zat tunggal. Di sini? Zat tunggal. Ini apa? Gula. Gula ya. Gula adalah zat tunggal. Ini? Garam. Garam termasuk zat tunggal. Ini? Tanah juga termasuk Zat tunggal. zat tunggal. Jadi di sini Ibu akan mencampurkan 2 buah zat tunggal. Yang pertama adalah air dan minyak. Minyak ke dalam air. Coba perhatikan semuanya apa yang terjadi. Oke, dicampurkan ya. Apa yang terjadi? Air dan minyak Tidak menyatu. tidak menyatu. Ketika air dan minyak sudah Ibu campurkan, dia termasuk zat apa? Zat campuran. Zat campuran. Termasuk ke zat campuran jenis apa? Heterogen. Heterogen. Mengapa? Karena dia tidak air dan minyak tidak Menyatu. Jadi, Ibu akan mencampurkan air dan kopi. Jadi ketika Ibu mencampurkan air dan kopi, kalian isi LKPD. Oke, selanjutnya Ibu akan mencampurkan air dan kopi. Perhatikan baik-baik. Kan ke dalam air. Tidak menyatu kan ya? Tidak menyatu kan? Oke, Tidak menyatu. Kopinya naik nyatu enggak? ini sudah menjadi zat campuran. Apa yang terjadi antara air dan kopi? Masih terdapat serbuk kopi. Nanti kalian jelaskan di dalam lembar LKPD pada percobaan pertama. Selanjutnya, percobaan kedua, Ibu akan mencampur air dengan gula. Apa yang akan terjadi? Coba perhatikan.
Kalau ibu aduk terus menerus, gulanya akan larut dan bercampur dengan air. Itu termasuk campuran apa? Homogen. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Oke. Ketika ibu aduk air dengan garam, lama-kelamaan garamnya juga akan larut dan tercampur dengan air secara Jadi kalian dapat menyimpulkan sendiri apa yang terjadi pada air dan garam. Nanti dituangkan di dalam LKPD-nya ya. Dan yang terakhir tanah. Coba perhatikan lagi. Oke. Apa yang terjadi? Tidak tercampur sempurna. Jadi nanti apa yang kalian lihat dan apa yang kalian amati, kalian tuangkan semuanya di dalamnya. Apa yang telah kalian lihat dan kalian amati, kalian tuangkan di dalam lembar LKPD yang telah ibu berikan. Percobaan pertama tadi tentang air dan kopi. Yang kedua tentang air, campuran air dan gula. Yang ketiga campuran air dan garam. Yang keempat campuran air dan tanah. Jadi percobaan pertama sampai keempat kalian tuangkan penjelasannya di dalam LKPD yang telah ibu berikan. Silakan diskusikan di dalam kelompok dan selamat bekerja. Jadi nanti yang kedua ketiganya sama. Bu, tulisan Bukan gini. Betul. Campuran yang kedua antara air dan gula. Jadi bagikan kawan ini. Dan baiklah, sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang saatnya ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nanti siapa hasil diskusinya paling baik dan cara mempresentasikannya paling baik akan dikasih hadiah, yaitu buku. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Iqbal. Silakan ke depan kelas. Oke, sekarang kita perhatikan Iqbal mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Percobaan pertama dengan percobaan kopi dan air. Komponen penyusun terdiri dari kopi dan air bersifat campuran tidak tercampur bersifat heterogen. Kesimpulan kopi dan air termasuk campuran heterogen. Termasuk campuran pertama kopi dan air termasuk campuran heterogen. Benar tidak kelompok satu? Benar. Oke, terima kasih Iqbal. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok kedua, silakan. Yang perhatikan pendengarannya dari dia nih. Satu,
Sifat-sifat campuran air dan gula menyatu sempurna. Kesimpulan, air dan gula termasuk campuran homogen. Oke, jadi campuran air dan gula termasuk campuran homogen. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Dewi. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Oke, silakan Risha. Mulai mendengarkan ya. Percobaan ketiga, nama percobaan air dan garam. Komponen penyusun terdiri dari air dan garam. Sifat-sifat campuran air dan garam sudah tercampur sempurna. Kesimpulan, campuran air dan garam termasuk campuran homogen. Oke, campuran air dan garam termasuk campuran homogen. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ke depan. Siapa yang mewakili? Jadi silakan ke depan. Oke, percobaan jadi 4. Nama percobaan tanah dan air. Komponen penyusun terdiri dari 1. Tanah, 2. Air. Sifat-sifat campuran tanah dan air tidak tercampur sempurna karena masih terdapat tanah yang terpisah dengan air. Kesimpulan, campuran tanah dan air termasuk heterogen. Oke, jadi kesimpulannya tanah dan air termasuk heterogen. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Soalnya tadi dapat kita simpulkan dari kelima percobaan tadi yang Ibu demonstrasikan. Yang pertama air dan minyak. Air dan minyak termasuk zat tunggal. Terus ketika air dan minyak dicampurkan menjadi zat campuran yang bersifat heterogen. Mengapa? Karena tidak tercampur. Oke, selanjutnya air dan kopi. Air dan kopi termasuk zat heterogen. Alasannya juga karena air dan kopi tidak tercampur sempurna. Selanjutnya gula. Gula bagaimana? Termasuk campuran homogen. Mengapa? Karena tercampur sempurna. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Ini apa ini? Detol. Detol apa ini? Hand sanitizer. Dia terdiri dari air dan sabun. Jadi dia merupakan zat campuran. Campurannya bersifat apa? Homogen. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya ini merupakan produk yang sering muncul di dalam iklan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang iklan. Jadi di dalam iklan kemarin kita sudah belajar tentang arti dari iklan itu. Sekarang kita membahas tentang tujuan iklan. Tujuan iklan, yang pertama tujuan iklan adalah jasa. Oke, yang kedua silakan Mawar. Mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga silakan Iqbal. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Oke, yang keempat silakan Jerry. Memberi informasi tentang produk jasa. Yang kelima. Menarik hadap ramai. Oke, jadi tujuan iklan itu ada 5. Yang pertama memberitahu khalayak ramai, jadi memberitahu masyarakat atau sebagai pembeli. Yang kedua mempengaruhi, jadi suatu iklan harus bisa mempengaruhi orang agar ingin membeli, itu tujuannya. Dan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri iklan. Jadi ciri iklan yang benar atau yang baik itu terdapat 4 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah informasi. Jadi dia harus bisa memberikan informasi sebaik-baiknya.
Yang kedua adalah bisa dimengerti calon pembeli atau halayak ramai. Yang ketiga, jadi bahasa iklan harus singkat dan padat, tidak ada iklan yang tulisannya panjang. Macam ini Detol, tulisannya singkat dan padat, fungsinya jelas untuk membersihkan tangan. Selanjutnya, menarik. Ada iklan yang tidak menarik? Kalau iklan tidak menarik, maka tidak akan ada yang ingin membeli. Oke. Selanjutnya kita ke bentuk iklan. Bentuk iklan itu ada iklan baris dan iklan kolom. Adalah contoh iklan baris dan iklan kolom. Dari ciri-cirinya, yang mana termasuk ke dalam iklan baris dan yang mana termasuk ke dalam iklan kolom? Ayo, siapa ini? Iklan baris ini? Iklan kolom ini? Iklan baris. Jadi berdasarkan ciri-cirinya, jadi iklan dapat dikelompokkan menjadi iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya, Ibu akan memberikan 2 contoh iklan. Di sini iklan minuman. Jadi di dalam iklan minuman juga terdapat pesan bahwa setelah minum dengan botolnya harus dibuang ke dalam tempat sampah. Jadi di sini Ibu minta kalian memperagakan salah satu iklan yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi kalian pilih salah satu. Satu kelompok diwakili oleh 1 orang yang bisa memperagakan iklan tersebut. Silakan. Perlindungan praktis dimanapun, gunakan Dettol hand sanitizer. Oke, tepuk tangan untuk Keisha dan Mawar. Dari kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan, Hafiza. Tentang iklan. Yang seterusnya, silakan Keisha. Zat campuran dan zat tunggal. Zat campuran dan zat tunggal. Di dalam zat campuran terdapat campuran homogen dan heterogen. Jadi kita hari ini mempelajari tentang tujuan iklan. Yang kedua adalah ciri-ciri dari iklan. Selanjutnya adalah bentuk iklan. Ada 2 iklan apa? Iklan kolom dan iklan baris. Oke, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan apa pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Kesia dulu. Apa? Senang. Selanjutnya lupa? Menarik gitu. Gembira, menarik, bermanfaat. Ada lagi? Kalian belajarnya lebih semangat, lebih tekun lagi, dan dipelajari apa saja yang ada di dalam buku. Kalian kerjakan secara sendiri-sendiri di dalam buku, di lembar-lembar kerja peserta didiknya. Kalian isi nama, terus kelasnya, isi sesuai kemampuan yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Dari gambar di atas sebutkan tujuan dibuat iklan tersebut, jelaskan. Selesaikan evaluasi yang Ibu berikan. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 2, masih dalam pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Kalian harus sudah membacanya di rumah ya. Baiklah. Dari hari ini
Ibu sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita harus membaca doa. Silakan Mbak Putra untuk memimpin doanya kembali. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Percaya diri, semangat belajarnya. Kelompok mana? Oke, jadi Ibu berikan hadiahnya kepada kelompok 3. Datang untuk kelompok 3. Semoga hadiah semangat di kelompok. Lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh iya kan?